Kenapa tuh, Pak? Karena ini berisi ada emosinya gitu, Pak. Memancing emosi, Pak. boleh juga. Dan bagaimana cara menyampaikan atau menyuarakan sebuah pidato atau pesan kita di depan umum agar dapat dipahami secara jelas? Pak, sadar datanya. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur dalam sebuah teks pidato. Anak-anak semua sini sudah ada yang pernah berpidato sebelumnya di depan umum? Sudah, Pak. Pidato apa aja yang silakan sampaikan? Menjaga lingkungan, Pak. Yang lain? Membuang sampah pada tempat. Betul, Pak. Boleh sekali. Mungkin Pak ini kocak orangnya ya. Nah, jadi selalu sebelum masuk materi Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, Bapak harap peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis struktur tes pidato seperti pembuka, isi, dan penutup dengan tepat dan akurat. Yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan pidato persuasif pendek bertema aktual, bebas mengenai apa saja dengan percaya diri. Nah, jadi pidato itu adalah susunan gagasan, pendapat, pemikiran atau ajakan yang disusun secara sistematis untuk disampaikan di depan umum. Nah, pidato sendiri itu memiliki tujuan. Yang pertama, menyampaikannya informatif, yaitu memberikan informasi atau pemahaman baru pada audiens. Yang kedua, itu rekreatif, yang tujuannya ada untuk menghibur atau mencairkan suasana. Yang ketiga, persuasif, membujuk atau mempengaruhi agar audiens dapat melakukan apa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan. Nah, di sebuah pidato itu ada 3 unsur. Yang pertama, salam pembuka. Contohnya seperti apa? Assalamualaikum. Tepat sekali. Selamat pagi. Iya. Salam kebaikan. Ya, Pak. Nah, jadi di dalam sebuah pidato, mulai pidato itu harus ada salam pembuka yang diawali dengan seperti assalamualaikum, selamat pagi. Dan yang bahasanya. Itu tapi ada ucapan syukur. Iya, kalian seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada sapaan dan hormat. Dalam sapaan itu kita menghadir para audiens dengan ucapan yang sopan. Contohnya yang terhormat, yang saya hormati. Kita harus menyebut gelarnya secara jelas, tidak boleh dengan kata kasar. Hey bro, tidak boleh seperti itu ya. Ya, kita kan ini pidato tujuannya untuk menyampaikan menggunakan bahasa yang jelas.
Selanjutnya dalam pidato, dalam sebuah pidato itu ada inti pesan yang kita disampaikan. Nah, disinilah pembicara menyampaikan pesan atau isi yang akan disampaikan kepada audiens agar audiens itu dapat menerima atau informasi yang kita berikan. Biasanya dalam isi pidato ini harus harus berdasarkan fakta logis, menggunakan bahasa yang jelas, sopan, tidak bertele-tele, agar kata yang kita dapat itu kita sampaikan dapat mempengaruhi audiens. Ya Bapak. Lanjut. Yang terakhir ada bagian penutup. Kan paling cepat lagi. Ya mana ya? Ya tahu. Bagian penutup ya, dalam yang terakhir ada bagian penutup yaitu berisi kesimpulan dari pidato yang akan saya sampaikan. Nah, biasanya dalam pidato itu berisi ungkapan harapan agar pesan yang diterima itu membawa manfaat bagi audiens. Nah, yang selanjutnya berisikan juga permohonan maaf apabila pidato yang kita sampaikan atau ungkapan yang kita sampaikan itu memiliki kesalahan kata yang kurang berkenan di hati audiens. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah pidato, contoh pidato persuasif. Ini contoh pidatonya. Ini ya, kalau kalian simak itu baik-baik untuk mengerjakan sebuah KPD yang nanti akan Bapak berikan. Sudah jelas ya apa yang kalian simak tadi? Ya, Pak. Baik, di sini Bapak akan memberikan KPD, sebuah KPD di mana di dalamnya Bapak minta kalian mengisi 3 struktur tadi berdasarkan video yang telah kalian simak. Apa aja tadi? Program, isi, dan penutup. Bapak beri waktu 10 menit cukup. Cukup, Pak. Bapaknya jelas saja. Pak, udah siap. Bapak juga ya. Ya, percaya. Berapa nih, Pak? Jawabannya? Hah? Gak usah lagi kayak mau kayak Rani itu. Lagi ya, jawaban. Kodenya apa, Pak? Suruh buka nanti, Pak. Baik, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, kalau dikumpulkan. Nih, Pak. Nah, jadi apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran